Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya. Ya, mungkin kalian hanya bisa mendengar suara saya di pembelajaran pertemuan pertama ini dan mungkin nanti seterusnya. Tapi insya Allah nanti kita tetap akan bisa bertatap muka dengan Zoom atau Google Meet. Nanti saya akan adakan di kelas saya. Ya. Untuk pertemuan pertama di IPA Biologi dengan saya, ya, yang mungkin belum mengenal saya walaupun hanya mendengar suara saya. Sebelum mulai pembelajaran, saya mencoba untuk memperkenalkan diri saya, ya. CV singkat saya, ya, kalian bisa memanggil saya Bu Umi. Mungkin di sekolahan pernah lihat saya seperti apa, yang belum pernah lihat saya, ya. Nah, ini jadi Bu Umi, silahkan panggil saya Bu Umi. Kemudian saya mengajar IPA Biologi untuk kelas 8 dan kelas 9, IPA untuk kelas 7, dan riset untuk pengembangannya, seperti itu. Kemudian kediaman saya di daerah Cemani. Monggo kalau kalian mau berkunjung ke rumah saya atau yang rumahnya dekat dengan di area Cemani, boleh kalian WhatsApp saya, Bu, saya mau main, boleh, silahkan main aja. Kemudian moto saya, belajar untuk mengajar, mengajar untuk belajar. Jadi dengan saya mengajar, saya pun belajar dari kalian, dan dengan belajar saya gunakan untuk mengajar kalian, seperti itu. Dari foto singkat ini, foto saya ini, saya memiliki satu suami dan baru satu orang anak laki-laki. Sebelum masuk pembelajaran, saya akan berikan kontrak pembelajaran daring saya selama, kalau planningnya sih 1 semester, semoga tidak sampai 1 semester, ya. Yang pertama, wajib mengikuti jam pelajaran daring dari Bu Umi. Jika memang berhalangan karena sakit atau apa itu izin syar'i, monggo silakan WhatsApp ke saya, sehingga nanti di presensi kalian tidak saya tulis alpa. Kemudian yang kedua, wajib mengganti foto profil kalian dengan wajah kalian sendiri, ya, harus dengan wajah foto kalian sendiri, karena kalau tidak, maka konsekuensinya walaupun ada tugas masuk, saya nggak akan nilai tugas kalian, karena saya akan mengenal kalian dari foto. Kalau kalian nggak ada fotonya, saya harus kenal dengan kalian pakai apa, gitu ya. Ya, jangan pakai foto Korea itu, ya. Pakai foto kalian sendiri, kagumi kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, silakan memiliki materi daring yang nanti akan diberikan ketika pembelajaran daring. Boleh silakan dalam bentuk print atau mencoba mencatat kembali dalam buku tulis kalian. Kalau dicatat, menurut saya sih lebih bagus. Kenapa? Kalian akan belajar berkali-kali, bahkan lebih dari sekali, gitu ya. Dan aktif ketika pembelajaran daring. Jika nanti ada pertanyaan, silakan utarakan di situ. Ketika saya menanyakan, ya kalian aktif di situ. Kemudian kumpulkan tugas dengan tepat waktu. Itu ya. Itu kontrak pembelajaran saya. Jadi nanti kegiatannya sih selama 1 semester, tapi semoga, berdoa saja semoga tidak sampai 1 semester, kita bisa berjumpa di kelas, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke materi IPA Biologi kelas 9 semester Gasal, ya. Nanti di biologi ada 3 bab utama, yaitu tentang reproduksi manusia, reproduksi hewan dan tumbuhan, dan pewarisan sifat. Di reproduksi manusia nanti pembagiannya ada beberapa, yaitu tentang pembelahan sel, struktur fungsi reproduksi manusia, prosesnya spermatogenesis, oogenesis, siklus menstruasi, dan gangguan reproduksi. Kemudian reproduksi hewan dan tumbuhan, ini nanti ada reproduksi generatif dan vegetatif pada tumbuhan dan hewan. Kemudian pewarisan sifat, di sini nanti pengantar hereditas atau pewarisan sifat, hukum Mendel 1 dan 2, ini perhitungan, ya. Kemudian kelainan dan pewarisan hereditas. Nah, khusus untuk materi reproduksi manusia, ini nanti
satu catatan khusus ya, satu catatan khusus Allah yang mencatat karena saya tidak bisa melihat kalian ya. Di sub materi struktur dan fungsi reproduksi manusia, jika menemui gambar yang menurut Anda itu adalah sesuatu yang aneh atau yang menjijikkan atau apalah ya, monggo silahkan istighfar, kemudian ambil Qur'annya dan baca Al-Qur'annya ya. Kenapa? Karena ketika kalian tertawa atau kalian malu-malu atau kalian jijik, nah ya mungkin ada terbesit pikiran jorok yang ada di kalian. Jadi silahkan hapus pikiran itu, baca Quran, kemudian zikir dulu ya sebelum kita lanjutkan materi itu, gitu ya. Oke, kemudian kita langsung aja ke pertemuan pertama ya. Kita hari ini ke pembelahan sel dulu ya. Pembelahan sel. Nah, mengapa pembelahan sel itu penting? Pembelahan sel itu penting karena fungsinya itu sebagai pertumbuhan. Maksudnya apa, Bu? Makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan itu selalu tumbuh, sehingga ketika tumbuh selnya pun juga akan bertambah banyak. Pertambahan banyaknya sel itu juga membuat semakin besar ukuran makhluk hidup itu, seperti itu. Semakin tinggi, semakin besar, maka selnya pun juga akan bertambah banyak. Yang kedua, perbaikan. Perbaikan apa, Bu? Perbaikan jaringan-jaringan yang rusak yang ada di dalam tubuh kita. Itu adalah hasil dari proses pembelahan sel juga. Dan yang ketiga jelas, yaitu mengapa penting? Karena digunakan untuk reproduksi, untuk melestarikan keturunan. Nah, proses pembelahan sel. Apa tuh itu proses pembelahan sel? Proses pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya. Itulah proses pembelahan sel. Sekarang pembelahan sel ini secara pokoknya di sini ya. Pembelahan sel itu dibagi menjadi dua. Apa itu? Pembelahan langsung. Pembelahan langsung ini bisa disebut dengan pembelahan amitosis atau kalian sering dengar pembelahan biner dan pembelahan tak langsung. Nah, pembelahan tak langsung ini dibagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Dulu yang amitosis saya yakin di SD sudah pernah terbahas. Pembelahan biner, kalian sering mendengar itu pembelahan biner. Nah, pembelahan tak langsung dibagi menjadi dua, mitosis dan meiosis. Nah, ini kita kembangkan di kelas 9 SMP. Nah, tapi saya ulang dulu tentang pembelahan amitosis atau pembelahan biner atau pembelahan langsung ya. Biasanya terjadi pada uniseluler. Uniseluler itu apa, Bu? Bersel satu. Contohnya siapa, Bu? Bakteri, protozoa, mikroalga, seperti itu. Kemudian maksudnya apa pembelahan biner itu? Pembelahan biner itu yang terjadi adalah satu sel ya, satu sel dia akan membelah menjadi dua sel. Biner itu dua ya, tapi sifatnya adalah identik. Identik itu adalah satu dengan yang lainnya sama, seperti itu. Jadi intinya pembelahan inti, jadi ini inti terbelah menjadi dua, kemudian diikuti dengan cairan plasma atau sitoplasma sehingga terbentuk menjadi dua. Ini contohnya pada amuba ini ya. Kemudian yang ini euglena, seperti itu ya. Kita lanjutkan pembelahan mitosis. Nah, sekarang tugas utama kita adalah membedakan apa toh pembelahan mitosis dan apa toh pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis itu yang pertama terjadi pada sel-sel tubuh atau sel autosomal. Yang kedua menghasilkan dua sel anakan. Jadi terjadi pada sel-sel tubuh. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalkan cicak. Cicak itu bisa memutuskan ekornya, tapi si cicak bisa menumbuhkan ekornya lagi. Nah, itu terjadi pembelahan mitosis pada sel-sel tubuh. Kemudian menghasilkan dua sel anakan, nanti hasilnya dua. Kemudian yang ketiga, sel anakan tersebut mempunyai karakter identik.
secara genetik dengan sel induk, sama seperti induknya. Sama. Apa sih yang sama, Bu? Susunan genetiknya juga sama, jumlah kromosomnya juga sama dengan induknya, dengan bapak ibunya, ibaratnya seperti itu. Kemudian yang keempat, jumlah kromosomnya dimiliki oleh sel anakan itu adalah 2N atau bersifat diploid. Bu, kromosom itu apa toh, Bu? Kromosom itu adalah bagian yang ada pada genetika makhluk hidup. Nanti kita jelaskan lagi di materi genetika. Jadi kromosom itu bentuknya seperti ini. Nah, kayak pita ini. Ya, nanti minggu depan saya tampilkan videonya. Untuk ini presentasinya dulu. Nah, kemudian tahapan mitosis itu apa? Tahapan mitosis itu ada 4. Perlu diingat, ada 4. Ingat, promat. Ini sudah saya kasih singkatan. Apa toh promat itu? Profase, M, metafase, A, anafase, T, telofase. Apa itu? Profase itu adalah membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil. Jadi ini sel gitu ya, ini sel. Kemudian di dalamnya ada yang namanya benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin itu sebelum terbentuk kromosom. Kromosom itu di dalamnya ada sel DNA-nya. Ada pembawa sifat keturunan. Nah, itu di dalamnya kromosom. Jadi di profase itu masih terbentuk benang-benang kromatin. Kemudian metafase sudah terbentuk kromosom. Kan di sini tadi benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Nah, berarti di metafase sudah terbentuk kromosom, Bu? Sudah. Kromosomnya berjejer berada di bidang pembelahan atau ekuator atau di tengah. Anafase, kromosomnya lengannya tadi ada 4, harusnya ini bergabung kan di sini, terpisah menuju area kutub. Kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kromosom menuju kutub yang berlawanan. Itu anafase. Jadi bagian dari kromosom tadi lengannya memisah menuju kutub masing-masing. Telofase, di telofase terjadi pembelahan sitoplasma atau disebut dengan sitokinesis sehingga membentuk sel anakan. Untuk mitosis sel anakannya tadi berapa? Ada 2. Lanjut, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu cirinya apa? Yang pertama, terjadi pada sel gamet. Sel gamet itu adalah sel seks, ya, kromosom seks yang menentukan laki-laki maupun perempuan. Itu sel gamet. Kemudian yang kedua, pembelahan sel itu menghasilkan 4 sel anakan. Kalau yang mitosis 2 sel anakan. Kalau meiosis 4 sel anakan, tetapi memiliki, kalau tadi 2 sel anakan sifatnya sama dengan induknya. Kalau di sini sel anakannya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Sehingga disebut jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan itu adalah N atau disebut dengan haploid. Kemudian bedanya dengan mitosis, kalau mitosis itu terjadi di satu tahap, promat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau meiosis ada dua tahapan, 2 tingkat. Apa itu? Meiosis 1 dan meiosis 2. Promat 1 dan promat 2. Langkahnya sama, istilahnya sama, tetapi terjadi 2 tingkat. Kayak apa toh, Bu? Ini. Jadi tadi kalau di mitosis itu ada profase, metafase, anafase, telofase. Profase, benang-benang kromatin terbentuk menjadi kromosom.
Kemudian kromosom terbentuk di metafase berada di bidang ekuator atau pembelahan. Anafase kromosomnya terpisah menuju ke bidang kutubnya masing-masing berlawanan. Telofase terjadi pembelahan plasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Itu yang mitosis. Nah, yang meiosis tahapannya ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, sama pengertiannya. Cuman dilanjutkan di profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Jadi yang telofase 1 tadi kan hasilnya 2. Nah, dia membelah lagi di profase 2 sehingga anaknya 4. Seperti itu. Nah, di profase 1, jadi di meiosis tadi ada profase 1 gitu ya, promat 1 dan promat 2. Nah, di profase 1 itu ada tahapan. Nah, tahapannya apa, Bu? Ini ada singkatannya, lesipadidi. Apa itu? Leptoten, Z-nya zigoten, P-nya pakiten, D-nya, nah, ini D-nya yang P dulu, diploten, baru diakinesis. Apa itu, Bu? Kan profase tadi benang-benang kromosom membentuk benang-benang kromatin membentuk kromosom. Nah, di sini proses pembentukan kromosom. Jadi leptoten masih benang-benang kromatin. Kemudian membentuk kromosom homolog. Kromosom homolog itu yang lengannya 4 tadi. Kemudian zigoten, setelah kromosom homolog ini terbentuk, maka dia saling berdekatan dan berpasangan. Kemudian pakiten, terjadi penggandaan atau replikasi kromosom. Diploten, pindah silang. Jadi antara lengan satu dengan lengan yang lain terjadi pindah silang atau tempat persilangan. Diakinesis, ketika benang-benang gelendong atau spindle terbentuk. Ini sudah menuju ke tahap berikutnya, yaitu metafase, metafase 1. Seperti itu. Oke. Ini materi kita selesai. Kita coba review materi yang tadi di atas dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Kalian jawab nanti di timeline kelas ya. Kita diskusikan bersama di 10 menit terakhir ya, karena presentasinya cukup 20 menit. Oke. Nomor 1, yang merupakan tahapan pembelahan dari anafase. Ingat, profase, metafase, anafase. Kromosomnya tadi di mana? Nah, menuju kemana? Gitu kan? Oke, silakan. Nomor 2. Manakah urutan yang benar? Profase 1. Lezi padidi. Lezi padidi. Berarti yang mana? Lezi padidi. Dip dulu atau dia dulu? Oke, nomor 3. Peristiwa yang terjadi pada profase dari meiosis 1 yang mana? Meiosis profase. Intinya tadi di mana? Profase. Oke. Terakhir. Nah, kromosomnya ada di tengah, di bidang ekuator, di bidang pembelahan. Maka fasenya ada di mana? Fase apa? Oke. Thank you for watching. Any question? Silahkan nanti ditanyakan di timeline ya. Bu Umi tunggu. Masih ada waktu 10 menit ya. Terima kasih. Bu Umi tutup sementara untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.